Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Flaim Febrian dengan NPM 205520111029 dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah Personal Development dengan dosen pengampu Bapak Jack Febrian Rusdi tentang komunikasi interpersonal. Sebelum kita masuk ke materi tentang komunikasi interpersonal, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih arti kata komunikasi. Nah, untuk arti komunikasi itu sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, atau data antara individu atau kelompok. Nah, tujuan komunikasi ini adalah memahami, berbagi, dan membangun hubungan. Nah, di sini juga ada beberapa jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, penggunaan kata-kata yaitu kayak seperti biasa kayak ngobrol aja gitu sama individu yang lain. Terus yang kedua ada non verbal. Nah, non verbal di sini maksudnya kayak gestur tubuh, ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Nah, jadi misalnya gestur tubuh nih, kayak kita lagi nunjuk arah jalan, misalnya ada yang nanya itu ke sana ke sana ke sana. Terus kalau misalnya ekspresi wajah kayak kita sedang mengekspresikan wajah senang, jadi kan orang tahu wah berarti saya itu lagi senang gitu atau nggak sedih. Nah, lalu yang ketiga ada komunikasi tulisan. Nah, tulisan ini adalah melalui tulisan atau dokumen. Jadi misalnya saya nyuruh adik saya untuk belanja ini, saya tulis misalnya beras 1 kilo, sayuran misalnya dua ikat. Nah, aku kasihin ke adik. Nah, itu kan namanya komunikasi tulisan. Terus ada yang keempat ada komunikasi visual. Nah, ini menggunakan gambar, grafik, dan presentasi visual. Contohnya kayak misalnya saya lagi ngegambar anak kecil yang sedang sedih. Nah, jadi orang-orang tahu misalnya arti dari gambar anak kecil lagi sedih itu kayak gimana. Nah, lalu setelah kita membahas komunikasi, di sini juga saya akan membahas hambatan dalam komunikasi. Yang pertama ada ketidakjelasan atau yang bisa dimaksud dengan pesan tidak jelas atau ambigu. Yang kedua ada perbedaan bahasa. Nah, ini juga cukup sulit ya teman-teman, soalnya perbedaan dalam pemahaman atau interpretasi bahasa itu misalnya kayak saya ngomong sama orang lain, saya ngomong bahasa Sunda, orang lainnya nggak ngerti, kan itu kayak ada jeda, bukan jeda sih, adanya misalnya kayak nggak ngerti gitu satu sama lain. Jadi komunikasi yang kita sampaikan itu tuh nggak tersampai gitu sama dia. Terus ada yang ketiga ada prasangka atau stereotype, yang maksudnya di sini adalah persepsi yang mungkin mempengaruhi interpretasi. Nah, sudah kita bahas komunikasi, kita mulai masuk ke komunikasi interpersonal. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Sebenarnya definisi antara komunikasi dan komunikasi interpersonal itu tidak jauh berbeda. Misalnya komunikasi adalah proses pertukaran informasi atau ide atau perasaan antara individu atau kelompok. Sementara itu untuk komunikasi interpersonal adalah bentuk khusus dari komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, di sini perbedaannya yang pertama ada cakupan. Untuk cakupan komunikasi merujuk pada proses umum pertukaran informasi dua dan pesan antara individu atau kelompok. Nah, untuk komunikasi interpersonal merupakan subkategori dari komunikasi yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih yang fokus pada hubungan antar individu. Nah, yang kedua ada jumlah partisipan. Untuk yang komunikasi bisa melibatkan satu atau lebih orang serta dapat melibatkan kelompok atau massa. Kalau untuk komunikasi interpersonal terjadi antara dua orang atau lebih dengan fokus pada interaksi antar individu. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan dari komunikasi bertujuan untuk pertukaran informasi, persuasi, atau hiburan. Dan untuk yang komunikasi interpersonal fokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan antar individu serta pertukaran informasi dan perasaan. Nah, di sini gimana sih cara kita agar
berkomunikasi interpersonal dengan baik. Yang pertama ada aktif mendengarkan. Nah, maksudnya dari aktif mendengarkan ini adalah memberikan perhatian sepenuhnya pada pembicara, lalu hindari gangguan seperti telepon atau pemikiran yang kemana-mana gitu. Jadi kayak misalnya saya lagi ngobrol sama teman saya, terus teman saya lagi curhat, terus saya kayak melamun, jadi kan dianya juga gak enak, soalnya kan komunikasi interpersonal itu lebih ke tentang perasaan. Nah, yang kedua ada pahami nonverbal. Nah, di sini maksudnya perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan ada suara, atau sesuaikan ekspresi wajah dan bahasa tubuh Anda untuk mencocokkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya kayak tadi, ada orang lain nanya jalan ke saya, terus saya ngasih arahan, misalnya kayak, "Bang, dari sini lurus, belok kanan." Nah, tangan saya ke kiri tapi saya ngomongnya ke kanan. Terus yang ketiga ada bersiap untuk mendengar. Nah, di sini maksudnya memberikan ruang bagi orang lain untuk berbicara dan memberikan pendapat mereka. Jadi misalnya kayak kita ingin curhat atau ngobrol sama orang lain, kayak meminta pendapat gitu, misalnya, "Bro, kata kamu saya lanjutin gak kuliah?" gitu. Terus kayak ketika dia ngomong, lawan kita berbicara, baru mau berbicara kita potong lagi jadi, "Bro, udah kayak males juga kuliah, nggak ada uang," atau bla bla bla. Terus ketika dia ngomong, "Tapi Len, kalau ya nggak bisa gitu, tetap aja." Jadi kita harus tetap gitu ngasih orang lain untuk memberikan pendapat mereka. Nah, untuk yang ketiga ada bahasa tubuh yang positif. Maksudnya di sini pastikan bahasa tubuh Anda mendukung pesan yang ingin Anda sampaikan, atau hindari sikap tertutup dan menakutkan. Misalnya kayak kita mengintimidasi orang gitu, padahal kita tuh mau curhat, tapi ekspresi kita tuh kayak gak serius mau berbicara, gak serius mau ketemu. Misalnya kita lagi rapat nih, kan itu udah serius gitu kan, mau nanya-nanya tentang project kita, tapi kitanya malah ketawa-tawa atau senyum-senyum. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya sorry tadi jatuh teman-teman, aman. Nah, selanjutnya komunikasi interpersonal sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan produktif, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Keterampilan komunikasi interpersonal yang baik dapat sangat membantu untuk memperkuat hubungan, mengatasi konflik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pemahaman bersama. Nah, teman-teman, jangan lupa satu kunci berkomunikasi yang baik, yaitu etika berkomunikasi. Kenapa etika berkomunikasi? Karena etika komunikasi ini mencakup mempertimbangkan lawan bicara kita. Misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih tua kayak gimana, berbicara dengan orang yang sepantaran umur kita bagaimana, orang yang tidak kenal maupun itu tua, sepantaran atau lebih bawah lagi umurnya daripada kita, harus kayak gimana. Nah, itu sangat penting. Terus kita juga harus menghormati privacy, yaitu kayak misalnya kalau kita baru kenal atau baru kenalan, jadi kita jangan nanyakan hal privasi mereka gitu. Dan yang terakhir ada berkomunikasi dengan kejujuran dan transparansi, karena dengan kita berkomunikasi secara jujur, orang lain juga menilai kita, oh ini mah baik, jujur. Jadi ada orang juga misalnya yang bisa membaca mimik muka atau gerak mata yang kelihatan, misalnya ini mah dia ngomongnya bohong atau enggak. Nah, jadi kalian harus berhati-hati, jadi ngomong sejujur mungkin kalau bisa. Nah, etika ini menjadi pondasi bagi hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulan untuk video kali ini adalah
Komunikasi merupakan keterampilan yang sangat berharga dan pemahaman yang baik tentang komunikasi ini dapat membawa kita menuju keberhasilan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.